Ya, terima kasih. Selamat bergabung kembali di Anjar Triandria YouTube. Untuk episode kali ini, sektor yang akan kita bahas adalah industri kelapa sawit. Ya, ada yang familiar dengan industri kelapa sawit atau palm oil ini. Jujur, setelah saya lulus kuliah, saya sama sekali tidak membayangkan bahwa Indonesia ada industri yang namanya industri kelapa sawit. Ternyata amat sangat besar, merupakan salah satu dari top 5 ekspor Indonesia. Jadi top 5 ekspor Indonesia ini antara lain adalah batubara, gas, minyak, kemudian salah satunya adalah palm oil. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa ya industri kelapa sawit bisa sebesar itu? Nah, ini ada alasan dari faktor geografis juga, karena tanah kita ini sangat subur sekali, sangat cocok untuk ditanam kelapa sawit. Mungkin nama-nama industri kelapa sawit tidak familiar di rekan-rekan sekalian, seperti Reksa atau misalnya ada Indofood, Bakri juga punya perkebunan kelapa sawit. Nah, industri ini sangat menarik, sangat challenging. Saya dengar juga ada beberapa perusahaan di Indonesia atau yang punya pabrik bahkan ada di Amerika Selatan, Brazil dan sekitar. Jadi sangat-sangat bagus potensi ekspornya dan perkembangan bisnisnya. Nah, tantangannya biasanya rekan-rekan yang bekerja di sektor ini adalah apabila dia harus di field operation, dia harus ada di kebun. Nah, kebun ini lokasinya yang lumayan menantang lokasi untuk mengelola kebun ini. Menantang itu artinya selain medannya juga berat, namun benefitnya juga sangat bagus. Fasilitas yang diberikan perusahaan untuk sebagai leader, sebagai supervisor di field sangat lebih baik dibandingkan mereka yang berada di office. Hari ini saya akan coba jawab email seorang rekan kita yang bertanya. Kira-kira begini, nah, saya adalah fresh graduate, saya ingin sekali bekerja di sektor kelapa sawit, sudah lebih dari 25 email perusahaan yang dikirim. Wah, ini luar biasa, rekan ini mengirimkan 25 email dan baru 2 yang menyatakan lolos seleksi awal. Sedikit tips, waktu saya lulus kuliah, senior saya mengatakan bahwa Jar, minimal kamu kirimkan 100 lama zaman era sebelum internet. Jadi saya sangat mendukung sekali 25 email yang dikirimkan, namun baru 2 yang menyatakan lulus seleksi. Namun si rekan ini mengatakan masalahnya tesnya lokasinya di Jakarta, sedangkan saya berdomisili di luar Jakarta, di pulau yang berbeda. Permasalahannya adalah dana untuk ke Jakarta tidak tersedia. Nah, kemudian di sini si teman bertanya, kira-kira gimana sih? Saya orang daerah ya. Saya orang daerah, saya bisa berkompetisi masuk di sebuah perusahaan kelapa sawit, namun saya tanpa mengeluarkan biaya yang signifikan permasalahan. Sebenarnya ada dua jawaban untuk kasus. Jawaban pertama adalah karena Anda adalah orang daerah, atau Sumatera. Menurut saya akan lebih kompetitif jika si rekan ini berkompetisi justru di daerahnya, di Sumateranya, dengan prioritas lowongan yang tersedia di daerahnya. Misalnya untuk di field, di lapangan, umumnya mereka akan mengambil orang-orang yang memang lokasinya di sini. Namun apabila si rekan ini ingin bekerja di Indofood misalnya, dengan letak di industri kelapa sawit dengan kantor di Jakarta. Nah, kalau misalnya concernnya adalah untuk bekerja di Jakarta, maka mau tidak mau, saran saya rekan ini harus pindah ke Jakarta. Ya, harus pindah ke Jakarta. Jadi dia bisa pindah ke Jakarta, kos dulu, atau misalnya lowongan kerja lain yang bisa mampu dia. Kemudian dia baru bekerja di Jakarta. Karena untuk fresh graduate, ceritanya adalah fresh graduate, saya sangat menyarankan agar tidak menutup mata untuk kesempatan. Misal saya sendiri, lulus kuliah saya bercita-cita bekerja di perusahaan minyak. Namun setelah coba mengirim email berkali-kali, datang tes berkali-kali, gagal, kita tidak harus membatasi diri kita untuk seperti minyak. Jadi untuk kali ini saya sarankan adalah
kelebihan Anda di mana, kalau kelebihan Anda filter daerah, maka Anda masuk dari daerah itu. Jika Anda ingin tetap bekerja di Jakarta, maka Anda harus kira-kira begitu. Sekian, nah sedikit saya coba lagi, kita coba lihat di JobsDB seperti biasa, kebiasaan job hunting Anda sekalian. Aku cek lowongan kerja setiap pagi, kita bisa lihat di sini kelapa sawit perkebunan ya. Ini harusnya kita tidak membatasi lowongan untuk bekerja hanya di kelapa sawit, tapi juga perkebunan. Sekian